Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى وتوفيق ذاته ولشكر محمد صلى الله عليه وسلم على حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذرية أهل بيته وأزواجه أجمعين. شل الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جمخان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة التابعين التابعين والعلماء والعاملين والصنفين الجميعين ملائكة المقربين خزنة الشيخ عبد القادر جل بغدادي وأجمل أولياء السهو والصلاة وأجمل أوصافا في بالي ونخص أبا محمد الغزالي سنة الشمام شافعي مالك أحمد الحنفي رضي الله عنهم ونخصص محمد الشكل الخبوي وأصولهم وفرعهم وأجمل سلسلتهم وذو الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم يرحم درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة وبشفاعة القرآن الكريم بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شغل الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى إجمال أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومشاهد مغاربها بر وبر خصوصا جميع شيخنا وأساتذتنا وأبائنا أمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ولمن استمعنا هؤلاء بسجل غفر ذنوبهم. Khususan almarhum leluhur kita semuanya, guru-guru kita, kiai-kiai kita semuanya, kedua orang tua kita, mertua kita, beliau-beliau yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat zahir dan batin, istiqamah ibadah, dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan keselamatan rezeki oleh Allah Ta'ala. Yang sudah meninggal dunia semoga Allah jadikan teman-teman surga dalam barzahnya dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah bihisab, amin. Dan untuk saudara muslimin muslimat mu'minat dimanapun berada, semoga tetap dalam mengandung ridha Allah fid din wa dunya hatta al-akhirah, amin. Wa bi syafaatil Qur'anil Karim wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kita semuanya jamaah salat subuh yang terhormati diberkahi Allah Ta'ala, Bapak, Ibu-ibu punya harapan, punya cita-cita yang terbaik dalam mengarungi bahtera kehidupan kita di dunia ini. Seperti apa disampaikan oleh Mbah Maimun, memohonlah kepada Allah supaya diberikan nikmat dalam kehidupan ini. Memohonlah kepada Allah supaya kita diberikan keberuntungan dalam kehidupan dunia akhirat. Memohonlah kepada Allah supaya Allah memberikan keberkahan dalam rumah tangga, baik itu istri kita, anak-anak keturunan kita. Mohonlah keberkahan supaya Allah memberikan kita rizki, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, harta, mudah-mudahan barokah untuk bekal ibadah dunia hatta al-akhirah, amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita, amin. Birahmatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد برسولا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي لا تذرني فردا وأنت الوارثين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sama-sama baca surat Al-Hasyr 3 kali. Bagi yang punya sakit, sakitnya ada di kepalanya atau misalkan di badannya, bermohon sama Allah supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, digampangkan segala urusan agama, dunia, bahkan akhirat. Allah sembuhkan kita dari segala penyakit, terutama penyakit batin. Allah hilangkan semuanya. Semoga doa terbaik para malaikat. Allah berikan kita rezeki yang tak terduga. Allah teguhkan iman takwa yang sempurna. Dan kalau Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, semoga Allah mengabulkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Mujib as-Sailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan harapan terbaik kita dalam setiap doa-doa kita
dalam membaca kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir yang mulia, bacaan surah Al-Quran yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama. Semoga benar-benar barakah, manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati diberkati Allah taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur di bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat zahir dan batin, iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan daripada amal ibadah soleh kita, salat qabliyah subuh, salat subuh berzikir bersama berjamaah. Semoga amal ibadah yang telah kita jalankan, yang kita toreh pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerimanya sebagai amal ibadah yang terbaik, akan menjadikan sabab musabab Allah melimpah curahkan nikmat anugerah yang lebih banyak, yang lebih berkah, yang mana dapat kita nikmati dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad, salat ma'asalam hari banjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabil ummi al habibil ali al qadri al azim al jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa azil maqadam qarrab 'indaka mal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita baca yang banyaknya macamnya, kemudian teguh iman Islam kita, mahabbatut ta'zim kepada baginda Rasulullah, istiqamah kita membacanya, semoga akan menjadi sabab musabab segala urusan hidup kita di dunia Allah mudahkan, dan kalau kita mendapatkan syafaatul kubra bergandengan tangan bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habib Alwi pernah menyampaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azil maqadam qarraba 'indaka mal qiyamah wa ala alihi washabihi wa barik sallim. Wajib mendapatkan syafaat bersama Rasulullah dalam hidup. Kalau bisa itu dibaca sampai 3 kali, maka beliau menyampaikan zuriyyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib syafaatul kubra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak rangkaian daripada salat-salat yang indah, cuma bagaimana kita istiqamah untuk membacanya, bagaimana keteguhan iman Islam dan ta'zim mahabbah sabar kita untuk menjalankannya. Karena kita hanya seorang hamba yang punya tugas hanya ikhtiar, yang kemudian mengabulkannya takdir iradah semua milik Allah Ta'ala. Kita hanya ikhtiar, terus berusaha semaksimal mungkin, berusaha yang tetap Allah pinta, sebagaimana Al-Quran menerangkan bahwa keikhlasan adalah nilai tinggi mulia dari amal ibadah seorang hamba. Sahabat itu bertanya kepada baginda Rasulullah, kami beribadah, kami mengerjakan amal soleh, kalau ingin darajatul ulya, derajat itu tinggi mulia, itu apa saja baginda Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan di antara yang paling terakhir adalah nilai keikhlasan kita kepada Allah. Ikhlas mengharap ridha Allah Ta'ala, itu yang tertinggi dari semuanya. Dengan ilmu jelas, niat jelas, kemudian dengan sabar, itu pasti harus itu. Karena kalau kita minta yang langsung seret jadi gitu aja, ya harapan kita, keinginan kita, ya Allah berikan rizki harta brek langsung ada, ya Allah berikan rizki kenikmatan keselamatan brek Allah berikan. Tapi kalau tanpa dilandasi iman Islam ihsan ketakwaan sempurna, kadang-kadang kita oleng. Menerima semuanya tanpa kuat dasar kita, biasanya akan tumbuh nilai penyakit hati, merasa sombong. Wah, tak pernah ini sifat-sifatnya Firaun ketika diberikan nikmat sehat tak pernah sakit, harta kedudukan ya, padahal ia sudah meyakinkan daripada Allah Tuhannya Nabi Musa, tapi karena kembali lagi kesombongan penyakit hati inilah kemudian ia tidak menerima akan kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa Allah memberikan kita ujian? Kenapa Allah memberikan kita sakit? Kenapa Allah memberikan kita bertubi-tubi selalu? Ya, ini tujuannya supaya kita ingat bahwa semua ini adalah sebuah titipan. Anak titipan, istri titipan, harta, kesehatan, keselamatan. Supaya lisan ini, kalbu ini, seluruh anggota badan ini mengingat bahwa kita milik Allahu Rabbul Alamin.
Cuma kita punya tugas ibadah, berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita dapatkan ilmu jadi ulama-ulama, kemudian sungguh kita amalkan mengharap ridha Allah Ta'ala, ikhlas sabar. InsyaAllah berjalannya waktu, seandainya dunia ini tak menjamin kau mendapatkan apa menjadi harapan engkau, tapi Allah punya surga yang terbaik bagi hambanya yang tabah, sabar, istiqamah menjalankan ibadah. Semoga dan harapan terbaik kita dengan semua keinginan kita, semoga dunia ini kita dapatkan dengan baik, akhirat pun kita dapatkan dengan baik ridha Allah, dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita berada di antara 4 bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri isna syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan yang Allah ciptakan dalam semesta ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Di antara 12 bulan tersebut yang kita kenal dengan bulan Zulhijjah dari Hijriah, kemudian Allah memberikan penghormatan 24 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Babnya di Majlis Ilmi fi Fadilatil Ilmi, tentang masalah ilmu kita kembali pada pagi hari ini. 4 bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan ini. Nah, kita berada di bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah. Amalan terbaik apa? Zikir perbanyak, sedekah perbanyak, baca Al-Quran, amal-amal ibadah yang benar-benar menghantarkan ketenangan batin. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan, dikatakan berzikir itu berlabuh, bersemayam, bertahta dalam kalbu apabila dalam keseharian kita benar-benar mencirikan nilai ta'zim, mahabbah, nilai akhlak. Kalau orang masih akhlaknya tidak baik, padahal dia ibadahnya dah bagus, zikirnya, berarti zikirnya belum bersemayam, bertahta dalam kalbunya. Padahal Al-Quran mengingatkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah engkau berzikir supaya hatimu tenang. Tapi dia enggak tenang, akhlaknya masih buruk, selain menjelekkan orang lain, suka menghina orang lain, suka membuka aib orang lain, suka mencari-cari kesalahan orang lain, padahal dia sudah zikir. Secara zahirnya dia zikir, secara batinnya belum berlabuh, belum bertahta, belum bersemayam dalam kalbunya. Tapi kita kan hanya manusia, nggih. Tapi kita harus punya komitmen. Kita harus punya satu harapan, ghirah yang tertinggi. Masa begini terus, umur terus berkurang, kenikmatan kita berkurang, kesehatan kita berkurang. Apakah terus ini akan mencari kesalahan terus? Kapan terus kita akan melihat saya ini udah baik apa belum? Belum pernah kita melihat pada diri kita. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanil Aulia menyebutkan, kenapa dalam zikir itu orang banyak berzikir kemudian tidak hadirnya roh dari hamba Allah yang saleh, para orang-orang yang sungguh terpilih. Ini kalau kita babnya tentang mendalam ini hakikat, ketika zikir berkumandang, kumpulnya kita jamaah, Al-Quran sudah menegaskan, alfu malak, 1000 malaikat hadir. Hamba-hamba Allah yang soleh, Allah berikan keistimewaan, rohnya hadir, para walinya Allah hadir. Kenapa beliau tidak hadir? Malah sebaliknya yang lainnya hadir. Hati yang belum tertata. Ini secara zahir kalimat thayyibah terbaca, tetapi secara batin tidak benar-benar memahami akan nilai kesolehan dalam zikir tersebut. Kayaknya banyak nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak ada di balik tersebut. Tetap berzikir berbanyak, terus berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak sempurna, termasuk saya sendiri tidak sempurna. Kita lautan samudra dosa, tapi kita harus punya komitmen. Ayo jadikan benteng sungguh untuk menata, karena yang Allah lihat adalah hati, bukan zahir. Casing bagaimanapun mampu untuk kita jadikan, tapi batin hanya Allah yang mampu. Bagaimana supaya sungguh? Ayo sungguh-sungguh ketika zikir, ketika berlabuhnya kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang sangat mulia, surah Al-Quran yang kita baca,
kemudian sholawat kita baca. Ayo sungguh ada komitmen supaya sungguh Allah tata, Allah bersihkan, supaya dalam kehidupan kita benar-benar terarah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kata adalah hamba Allah akhirat, bukan hamba dunia. Sama dengan ulama, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada hamba Allah dunia, ada hamba akhirat. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita juga hamba yang terpilih, dunianya Allah berkahi, akhiratnya pun Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, kemudian insyaAllah lagi 2 hari kita akan berada di bulan Zulhijjah. Bab tentang masalah ilmu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari beberapa para sahabat. Yang pertama, yang menerangkan tentang kemuliaan ilmu, fadilah daripada bulan-bulan yang mulia. Sekarang bulan Zulqa'dah, lagi 2 hari bulan Zulhijjah. Dari sahabat Abi Qatadah, Rasulullah pernah bilang, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaumu yaum Arafah yukaffiru sanatan madiyah aw mustaqbilah. Rawahu Imam Muslim. Wahai Abi Qatadah, kata baginda Rasulullah, engkau berpuasa 1 hari di bulan Zulhijjah, terutama di yaumi Arafah, tarwiyah Arafah, tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah kau berpuasa sunnah. Rasulullah bilang ke sahabat Abi Qatadah, ini dari sahabat Abi Qatadah yang meriwayatkan hadis Rasulullah, sanadnya dari Abi Qatadah, riwayat hadis Imam Muslim, bahwa Rasulullah bilang, ya Abi Qatadah, engkau puasa sunnah di yaum Arafah, itu akan melebur dosa kecilmu selama 2 tahun lamanya ke depan, 2 tahun lamanya ke belakang, dari dosa kecil. Itu Rasulullah sampaikan kepada sahabat Abi Qatadah. Dan amalan terbaik di bulan Zulhijjah adalah zikir, sholawat, dan amal-amal ibadah soleh yang lainnya, terutama puasa sunnah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu dari sahabat Abi Qatadah. Kemudian dari sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan sanad hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiadalah hari-hari yang pada hari itu dijumpai amal soleh yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala selain dari 10 hari yang mulia di awal daripada bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu sangat mulia. Maka amalan terbaik kita apa? Puasa sunnah, dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, sanad hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amal-amal ibadah yang terbaik yang Allah cintai, yang dimana kita mampu mengisinya di bulan-bulan yang mulia, 4 bulan yang disebutkan bulan yang mulia, minha arbatun hurum, bulan Zulhijjah, 1 hari tanggal 1 dari Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, di antaranya adalah puasa sunnah. Sahabat Abu Hurairah menyebutkan, siapa saja umat Muhammad yang bisa puasa sunnah di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9, maka sebanding dengan dia puasa sunnah setahun lamanya, sebanding ia mengerjakan solat malam setiap malamnya, sebanding dengan ia beribadah di malam Lailatul Qadar. Itu sahabat Abu Hurairah. Jadi ini baru 3 sahabat, sahabat Abu Qatadah, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abu Hurairah. Ini udah kemuliaannya bulan Zulhijjah sudah segini nih. Dari 3 sahabat saja punya memahami tentang nilai kemuliaan puasa-puasa sunnah. Rasulullah sampaikan kelebihannya. Jadi puasa sunnah di bulan Zulhijjah, kata baginda Rasul kepada Abu Hurairah, apabila kita mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu sebanding dengan puasa sunnah setahun lamanya, sebanding dengan sholat sunnah malam setiap malamnya, dan sebanding dengan ibadah sholat di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari sahabat Ibnu Abbas kembali meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mulia yang terjadi di bulan Zulhijjah, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kemuliaannya sangatlah tinggi, ada sejarahnya, ada peristiwanya. Yang pertama, kata baginda Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, tanggal 1 Zulhijjah Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam.
Barang siapa yang berpuasa sunnah pada tanggal 1 Zulhijjah, maka sesungguhnya Allah memberikan ampunan, memberikan pahala setara dengan pahala ibadah Nabi Adam alaihissalam. Karena di tanggal 1 Zulhijjah Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa sunnah di tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kecilnya. Dosa besar tetap dengan taubatan nasuha. Kemudian di hari yang kedua di bulan Zulhijjah, kata baginda Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas, barang siapa yang berpuasa sunnah di tanggal 2 Zulhijjah, yang mana Allah mengabulkan daripada doa-doa Nabi Yunus alaihissalam, yang mana Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Barang siapa berpuasa sunnah di hari yang kedua di bulan Zulhijjah, maka ia mendapatkan pahala beribadah sama dengan beribadah 1 tahun lamanya, dan ia tidak melakukan kemaksiatan di bulan Zulhijjah tersebut. Di hari yang ketiga, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, engkau menjalankan puasa sunnah di hari yang ketiga di bulan Zulhijjah, karena sesungguhnya Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Barang siapa yang berpuasa sunnah di hari yang ketiga di bulan Zulhijjah, maka sama halnya Allah akan mengabulkan doa-doa terbaikmu sama dengan mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihis salam. Kemudian Rasulullah kuatkan kembali kepada sahabat Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, di hari yang keempat di bulan Zulhijjah engkau berpuasa sunnah, bahwa sesungguhnya ada peristiwa yang mulia yang terjadi. Telah lahir seorang Nabi dan Rasul Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu di tanggal 4 Zulhijjah. Barang siapa yang berpuasa sunnah di tanggal 4, maka sesungguhnya Allah akan menghilangkan segala sakitnya, kemiskinannya, dan kelak di hari kiamat Allah akan kumpulkan dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang terpuji. Di hari yang kelima, kata baginda Rasulullah ke sahabat Ibnu Abbas, barang siapa yang berpuasa sunnah di hari yang kelima di bulan Zulhijjah, bahwa ada peristiwa yang mulia, telah lahir seorang Nabi Rasul Allah, Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa sunnah di hari yang kelima di bulan Zulhijjah, maka sesungguhnya Allah akan menghilangkan dan Allah akan membebaskan orang tersebut dari sifat kemunafikan, dan Allah hilangkan dia siksa api neraka. Di hari yang keenam, barang siapa yang berpuasa sunnah, kata baginda Rasulullah sahabat Ibnu Abbas, di hari yang keenam di bulan Zulhijjah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan ketenangan. Allah telah memberikan kemenangan kepada nabi-nabinya dalam segala hal, dalam peperangan-peperangan di bulan Zulhijjah itu, dan kemudian Allah memberikan kemenangan dalam segala hal kepada nabi-nabinya. Kemudian barang siapa yang berpuasa sunnah di hari yang ke-6 di bulan Zulhijjah, Allah akan melihat hamba itu penuh dengan kasih sayang, dan Allah tidak akan menyiksanya dunia sampai akhiratnya. Di hari yang ke-7, barang siapa yang berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah, wa Ibnu Abbas, umat-umat Muhammad, hamba-hambaku yang saleh, bahwa sesungguhnya siapa saya berpuasa sunnah di hari yang ke-7 di bulan Zulhijjah, Allah akan menutup pintu-pintu neraka, dan Allah akan membuka daripada pintu-pintu keberkahan. Dan barang siapa yang berpuasa sunnah tersebut, Allah akan menutup bagi dirinya 30 pintu kesulitan, dan Allah akan membuka 30 pintu kemudahan dalam hidupnya. Nah, kemudian di hari yang ke-8 kita kenal dengan puasa tarwiyah. Barang siapa dari sahabat Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, siapa saja umatku berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah di tanggal 8 tarwiyah, tidak mampu untuk menyebutkan kebaikan kemuliaannya, hanya Allah yang mengetahui dan memberikannya. Dari sahabat yang lainnya ada keterangan sekian banyak kebajikannya, tapi Rasulullah bilang kepada Ibnu Abbas, hanya Allah yang mampu, yang mengetahui, ya Allah akan memberikan kebajikan yang mulia bagi seorang hamba yang berpuasa tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Nah, kemudian Ibnu Abbas dikuatkan kembali, ya Ibnu Abbas, di tanggal 9 Yaum Arafah. Ini kalau bisa di waktu sorenya kita mengadakan tangan kita, di waktu sorenya sebelum datangnya maghrib, ini berkumpulnya hamba Allah di padang Arafah.
suatu bukti kelak akan kumpulnya kita di padang mahsyar. Ini kesempatan mustajabah doa. Wahai Ibnu Abbas, siapa berpuasa sunnah di tanggal 9 Zulhijjah atau Yaumul Arafah, maka sesungguhnya Allah akan melebur segala dosa-dosanya dan Allah akan memberikan kenikmatan, diteguhkan iman Islamnya. Maka turun satu ayat di bulan Zulhijjah di Yaumul Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di. Nah, turun ayat itu sababnya. Nah, ketika Yaumul Arafah Allah telah menyempurnakan Islam adalah agama kita, dan Allah akan melebur dosa-dosa kita setahun, dan Allah akan memberikan kenikmatan dan menyempurnakan iman Islam ihsan kita dalam kehidupan kita, dan kenikmatannya banyak. Sama halnya bagaimana hamba Allah yang mengerjakan daripada ibadah haji pas kumpulnya di padang Arafah di hari yang ke-10. Kita udah tidak puasa, tapi kita bahagia dengan Yaumul Adha. Barang siapa kemudian dia berpuasa sunnah tanggal 1 sampai 9 sempurna mengharap ridha Allah Ta'ala, Allah lebihkan dia rizki, berkurban ia. Kata baginda Rasulullah ke sahabat Ibnu Abbas, barang siapa berkurban di hari tersebut di tanggal 10 Zulhijjah, setiap tetes darahnya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa keluarganya. Bukan dirinya saja, tapi untuk keluarganya. Rasulullah ketika habis sholat Idul Adha, Rasulullah keluar dari musallanya, kemudian sahabat memberikan belati yang tajam kepada Rasulullah menyembelih. Kusembelih hewan kurban untuk umatku. Jadi bagaimana kalau misalkan kita berkurban untuk diri kita? Boleh. Kalau kita niatkan untuk keluarga kita karena kita mampu satu, boleh. Ini dia kekuatannya. Nggih. Allah mengampuni bukan dosa kita saja, tapi dosa-dosa keluarga kita. Maka barang siapa yang mengerjakan amal ibadah berkurban di tanggal 10 Zulhijjah tersebut, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kenikmatan di setiap tetes darahnya. Allah akan mengampuni dosanya dan dosa keluarganya. Barang siapa memberi makan pada hari tersebut, maka Allah akan bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan aman. Timbangan amalnya lebih berat daripada Jabal Uhud. Kemudian Rasulullah kuatkan kembali kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali adalah luar biasa keilmuannya, termasuk pintunya ilmu, kemudian termasuk gudangnya ilmu. Wahai Ali, kata kepada Rasulullah, engkau berkurban di tanggal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kata baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kemudian ia membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya Allah memberikan 10 kebajikan. Allah mengangkat derajatnya 10 derajat. Ketika ia berbicara tentang membeli hewan kurban, maka setiap kata-katanya Allah jadikan tasbih. Berapa harganya kambing ini? 2 juta. Kira-kira bisa ditawar? Bisa Pak, 1,5 juta. Kira-kira bisa diantarkan ke rumah. Ucapan ia berqaul tersebut, maka Allah catat ia bertasbih di hadapan Allah Ta'ala. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, ketika ia merobohkan hewan kurbannya di tanah, maka setiap makhluk yang ada di lapisan tanah sampai ke-7, lapis tanah ke-7 akan memohonkan ampun baginya dunia hatal hairi kiamat. Ketika ia menyerahkan uang kurbannya, maka Allah menggantinya dengan 700 kebajikan kepadanya. Ketika darah hewan kurban itu mengalir ke tanah, maka 10 malaikat akan memohonkan ampun baginya dari dunia sampai akhirat. Hingga hari kiamat nanti, ketika dagingnya dibagikan pada setiap potongan daging yang dimakan oleh siapa saja, maka kata baginda Rasulullah, di setiap daging suapan, daging kurban yang dimakan oleh hamba-hamba Allah kepada Sayyidina Ali, maka sama halnya satu suapan, satu memerdekakan hamba Allah budak. Itu Rasulullah bilang kepada Sayyidina Ali. Kemuliaan seorang hamba, dia mampu mengerjakan ibadah puasa sunnah di bulan Zulhijjah dan mengerjakan daripada kurban. Kemudian sebagian ulama, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, barang siapa yang bisa berpuasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9, 10 kemuliaan Allah berikan. Jadi kita punya referensi tentang kemuliaan puasa banyak.
tidak dipandang dari satu sudut. Sahabat Abi Qatadah, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abu Hurairah, sahabat Ali karamallahu wajhah. Dari para ulama, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, siapa bisa berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah 10 kemuliaannya, Allah akan berikan keberkahan dalam umurnya, Allah akan berikan hartanya bertambah, Allah terjaga menjaga keluarganya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya, kemudian Allah melipat gandakan kebajikannya, Allah akan memudahkan dalam sakaratul mautnya, Allah akan jadikan cahaya dalam kuburnya, Allah akan memberikan timbangan amal yang sangat tinggi kemuliaannya, dan diselamatkan dari kesempitan hidup, dan Allah akan angkat derajatnya. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama, ahli tafsir, fikih, dan ahli hadis tentang kemuliaan ilmu mengerjakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Semoga kita diberikan kekuatan lagi 2 hari bisa berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah untuk menyempurnakan iman Islam kita. Semoga kita selamat dan terpilih sebagai hamba Allah terbaik, berkah bahagia dunia akhirat kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil 'alil qadril 'azim al jahi wa 'ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil 'alil qadril العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وانزل قدم قرب عينك من القيامه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وانزل قدم قرب عينك من القيامه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وانزل قدم قرب عينك من القيامه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وشمك أبدا برحمتك الراحمين. اللهم احينا بحياة العلماء ومتنا بموت العلماء ومتنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الصلاة والسلام. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما وغما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا الله ولا دينا إلا قضيته يا الله ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا ربيته صلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسرتها برحمتك الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت أرحم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا ومالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا واسعا عملا صالحا مقبولا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اغننا بحلالك عن حرامك وطعم معصيتك وفضل عمن سواك. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا مكة المدينة في قامة الحج العمرة يا الله ولزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الروضة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه سيدنا إبراهيم عليه السلام وبجاه سيدنا إسماعيل عليه السلام. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا مبدئ يا معيد. اللهم سلمنا بالعافية وسلم حققنا بالتقوى والاستقامة من موجبات الندامة في الحال والمال إنك اسم قرب قد الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلم الحمد لله رب العالمين. Istajib doana ya Allah, kabulkan doa-doa terbaik kami ya Allah, berkah bahagia sukses dunia akhirat kami. Birahmatul
Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sebelum terpejamnya kedua mata kita, semoga Allah bisa hadirkan kita kembali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, di Raudhah memohon ampun pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Kemuliaan kesempurnaan milik Allah, kesalahan dari kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.